رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian An-Nida ila Murabbin wal Murabbiyat. Di kajian lalu kita sudah bahas hal-hal yang harus diwaspadai guru terhadap murid-muridnya, dari mulai kebiasaan yang buruk, kemudian suka nonton film bioskop atau melihat televisi, atau seperti kebiasaan yaitu berjudi misalnya, ya berjudi, atau suka mencela, atau tawuran, ya, perkelahian. Di mana hal-hal ini ikhwah sering kita dapati terjadi di tengah-tengah pelajar. Terkadang tawuran antar sekolah. Sekolah fulan tawuran dengan siswa sekolah fulan. Terkadang tawuran itu malah antar kelas. Kelas sekian tawuran dengan kelas sekian dalam satu sekolah. Dan terkadang perkelahian yang terjadi one by one, satu lawan satu. Dan ini tentunya ikhwah bukanlah menunjukkan sebuah kepahlawanan, bukanlah menunjukkan sebuah keberanian, menunjukkan bahwa saya seorang yang kuat, hero. Bukan, bahkan ini merupakan menunjukkan keburukan akhlak. Ya, keburukan akhlak. Seorang muslim tentunya dia tidak ingin menyakiti muslim yang lain. Al muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim haruslah selamat muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Dari lisan yaitu dari cercaan, celaan, sumpah serapah, gunjingan, ya, caci maki, kebohongan, pengkhianatan dan lain-lainnya yang merupakan kesalahan-kesalahan terkait dengan lisan. Harus selamat muslim yang lain dari lisannya. Kemudian dari tangannya juga, di mana dia memukul dengan tanpa alasan, ya, atau mencuri dan hal-hal lain yang terkait dengan perbuatan tangan. Ini jelas diharamkan dalam Islam. Ya, jelas diharamkan dalam Islam.
Tidak boleh seorang pun dihalalkan untuk menyakiti orang lain, apalagi dia sesama kaum muslimin. Demikian. Jadi tidak ada hebatnya jika seorang siswa berani menantang siswa yang lain. Bukan sebuah pahlawan apabila seorang pelajar berani tawuran, berani menantang, berkelahi dengan kelas yang lebih senior. Bukan, ikhwah. Bahkan ini merupakan bukti bahwasanya akhlak dia memiliki akhlak yang buruk. Oleh karena itu, ikhwah rahimallahu, kebiasaan-kebiasaan ini harus benar-benar diwanti-wanti oleh para guru. Diajarkan kepada muridnya. Hal ini tidak dibenarkan di sekolah. Bukan hanya sekolah, bukan hanya peraturan sekolah yang melarang, bahkan peraturan agama Islam melarang. Ya, peraturan agama Islam melarang. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah mengatakan sibabul mu'min fusuq wa qitalul kufur. Mencela orang mukmin itu fasik. Memeranginya kufur. Jadi ini merupakan perkara yang memang sangat ditegaskan dalam Islam. Bukan perkara yang remeh-temeh, bukan. Ini perkara berat. Ya. Perkara berat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, sampai mereka mengucapkan syahadatain. Kemudian wa aqamus shalah wa atuz zakah, menegakkan salat dan membayar zakat. Kemudian fa in fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan itu, mereka bersyahadat, salat, bayar zakat, dan mereka melakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka ya terpeliharalah, terjaga dariku harta mereka dan darah mereka. Demikian, ikhwah. Seorang murid yang mungkin dia iseng menusukkan jarum pentul misalnya ke tangan temannya sehingga dia mengeluarkan sedikit darah 0,00 sekian mili misalnya. Apakah itu dibolehkan? Jelas tak dibolehkan, haram hukumnya. Melukai sekecil apapun dalam Islam hukumnya haram. Karena darah dia, kehormatan dia, harta dia itu dijaga dalam Islam. Makanya hukum asal harta seorang muslim, darah seorang muslim, kehormatan seorang muslim itu hukum asalnya haram. Bahkan kalau kita punya teman, ya, dia punya ballpoint, kita ingin pakai sebentar, ya mungkin hanya menulis 2 atau 3 kata, maka kita nggak boleh main asal ambil dan pakai. Tapi apa yang kita lakukan? Izin, minta izin, kemudian pakai. Demikian, ikhwah. Sampai seperti itu Islam memerintahkan kita untuk menghormati muslim yang lain. Apalagi ini tawuran, perkelahian. Ya. Jadi seorang guru hendaklah benar-benar memperhatikan gelagat-gelagat ini. Seorang guru harus bisa memangkas, mencabut permusuhan ini dari akar-akarnya sampai akar-akarnya. Jangan sampai itu terjadi di sekolahnya. Bahkan jangan sampai ada kebencian, permusuhan yang mendalam antara unsur sekolah, apakah itu antar murid, antar guru, ya, dengan yang lainnya. Demikian, untuk menghindari yang namanya perkelahian, permusuhan. Karena kaum muslimin dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara. Dan kita ajarkan kepada mereka, jangan dendam, ya. Jangan dendam. Kita ajarkan kepada mereka agar suka memaafkan. Karena masalah orang-orang yang ada di sekitar kita, pastilah tidak mungkin ada seorang pun di antara teman-teman kita, orang-orang sekitar kita itu yang cocok 100% dengan kita. Pasti ada perbedaan. Ya, karena mereka bukan malaikat. Kita juga pasti ada hal-hal yang membuat teman-teman kita, orang-orang sekitar kita tidak senang.
mungkin pernah menyakitkan, baik kita menyakitkan hati orang lain, baik sadar maupun tidak sadar. Demikian ikhwah. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan sebagian kalian menjadi cobaan bagi sebahagian yang lain. Atasbirun, apakah kalian bersabar, apakah tidak? Itu merupakan ujian sebagai manusia ketika dia menjalani kehidupannya. Ujian ikhwah. Kita merupakan cobaan bagi orang-orang sekitar kita. Karena kita bukan malaikat. Kita pasti punya salah. Pasti punya salah. Dan itu bisa dipastikan dan dipastikan. Kita pasti pernah punya salah yang mungkin menyakitkan dia, yang mungkin menyinggung dia, dan lain-lain halnya. Pasti itu ikhwah. Sekali lagi karena kita bukan malaikat. Sebagaimana mereka juga pasti pernah menyinggung kita. Demikian ikhwah. Dan ketika kita merasa tersinggung, satu hal yang kita lakukan bagaimana? Kita maafkan. Demikiannya. Kita maafkan. Jangan dibawa ke hati, apalagi sampai menimbulkan dendam kesumat. Ini tidak dibenarkan. Begitulah kaum muslimin mengajarkan. Ya. Mengajarkan kaum muslimin terutama para santri-santri, para siswa-siswa. Sehingga tidak terjadi yang namanya perkelahian baku hantam. Apalagi sampai terjadi luka parah sampai dilarikan ke ICU, ke IGD, apalagi naudzubillah sampai merenggut nyawa. La ilaha illallah. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kalau sudah sampai merenggut nyawa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang wamang qatalan nas faka'annama qatalan nasa jami'ah. Barang siapa yang membunuh satu orang, maka dia seperti membunuh seluruh manusia. Demikian ikhwah. Jadi ini memang harus benar-benar ditanamkan kepada para murid, ya, murid-murid kita, anak-anak kita. Jangan sampai ada dendam, kesumat, kebencian yang sampai menimbulkan baku hantam. Yang kedua, kemudian tanamkan kepada mereka banyak memberikan maaf, ya. Maaf ini bukanlah sebagai tanda orang tersebut lemah, enggak, ya. Bahkan itu merupakan salah satu tanda kuatnya seorang mukmin, kuatnya seorang muslim. Makanya Rasulullah pernah katakan, laisa syadid, tidaklah dikatakan orang kuat as-sur'ah, mereka yang jago dalam bergulat. Innamas syadid, sesungguhnya orang yang kuat adalah may yamliku nafsahu indal ghadab, yang sanggup menahan dirinya ketika dia marah. Ketika dia marah, sanggup menahan dirinya. Demikian ikhwah. Apalagi dia marah dan sanggup untuk melampiaskan amarahnya tersebut kepada orang yang dia marahi. Tapi dia tahan, dia sabar, ya. Ini lebih mulia lagi ikhwah tingkatannya. Makanya Allah katakan, man qadimal ghaidh wa huwa qadirun ayanfadhahu da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq summa yukhayyiruhu min hurin 'ain ma syaa. Barang siapa yang sanggup menahan amarahnya, padahal dia bisa untuk melampiaskan amarah tersebut. Bisa. Dia bisa memukul orang tersebut, dia sanggup mencecah orang tersebut, bisa. Tapi dia tahan, dia itu tidak dia lakukan. Dia lebih mengutamakan kemaafan. Maka orang seperti ini di hari kiamat nanti akan Allah panggil khusus, ya. Allah Subhanahu wa taala ingin memberi keistimewaan, kemuliaan di hadapan seluruh makhluk. Inilah orang yang sanggup menahan diri ketika dia marah. Kemudian setelah itu Allah suruh dia untuk memilih, silahkan. Bidadari mana yang kamu inginkan, silahkan. Pilih mana yang kamu inginkan. Min hurin 'ain. Summa yukhayyiruhu min hurin 'ain ma syaa. Kemudian dia disuruh pilih untuk memilih mana bidadari yang dia inginkan. Silahkan dipilih. Hurun 'ain ikhwah. Hurun 'ain itu ya artinya yang matanya itu jeli, yang hitamnya itu benar-benar hitam, yang putihnya itu benar-benar putih. Al-ain dari kata al-aina, yaitu yang matanya luas. Demikian.
Aina wasi'ah al-mahmudah. Dia luasnya itu, matanya luas, dan luasnya itu bukan terlalu luas tapi luas yang memang memiliki keindahan. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini sekali lagi bahwasanya kita sebagai guru, apakah posisi kita guru karena kita sebagai orang tua dari anak-anak kita, atau kita sebagai guru karena posisi kita guru di kelas, atau kita sebagai guru untuk majelis-majelis taklim, maka kita tanamkan hal ini terhadap murid-murid kita. Ya, demikian ikhwah. Kita wanti-wanti mereka jangan sampai punya sifat-sifat seperti yang telah kita pelajari. Baik, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Selanjutnya yang penting juga harus diketahui oleh seorang guru, seorang pendidik, ya, baik orang tua maupun guru-guru yang ada di sekolah-sekolah. Apa itu? Al-mukafat wal uqubat. Ya. Pentingnya kita untuk memberikan reward dan punishment. Reward yaitu hadiah, punishment yaitu hukuman. Ya. Boleh. Ya, kita memberi hadiah, penghargaan sebagai prestasi yang dia dapati, sebagai dia lebih melebihi teman-temannya dalam sebuah misalnya pelajaran, misalnya nilai dia paling tinggi misalnya, maka kita beri reward, kita beri mereka hadiah. Demikian ikhwah. Atau hukuman ini tentunya diberikan kepada orang-orang yang bersalah. Hukuman diberikan kepada orang-orang yang memang melanggar peraturan. Tujuannya tentunya untuk memberikan dampak jerah. Ya. Al-muallimun najih, seorang guru yang sukses, la yalja'u ilal uqubatil madiyati illa qalilan. Seorang guru yang sukses, seorang guru yang berhasil, dia tidak akan gunakan hukuman. Dia tidak akan gunakan hukuman fisik kecuali hanya dalam bentuk yang terbatas, ya, dengan syarat-syarat yang ketat. Artinya ada murid-murid itu memang ketika dia berbuat salah, kemudian kesalahan ini kira-kira lebih pantas untuk dihukum apa tidak? Nah, demikian. Bahkan ikhwah, kehukuman tersebut bisa saja satu hukuman dilakukan oleh si A, yang hukuman yang suatu perbuatan, suatu kesalahan yang dilakukan oleh si A dan si B. Tapi melihat dari mental si A, pertimbangan daripada fisik si A berbeda dengan si B. Demikian ikhwah. Maka kita boleh memberikan hukuman yang berbeda walaupun kesalahan yang sama. Ya. Misalnya ini, ikhwah. Mereka melakukan kesalahan yang sama. Misalnya sama-sama bolos. Ya, sama-sama bolos. Tapi si A baru kali itu dia bolos. Si B sudah sering bolos. Demikian. Bahkan sudah berkali-kali dia kena hukum. Maka tentu tidak boleh kita samakan hukumannya. Ya. Bahkan okelah si A dan si B sama-sama baru pertama kali bolos. Tapi si A itu begitu kita mau hukum dia sudah nampak pucat, nampak ketakutan yang luar biasa. Si B dia santai saja, ya dia santai, seolah-olah dia nggak peduli dengan hukuman tersebut. Mau dipukul-pukul, tentu kita akan bedakan hukuman ini, ikhwah. Ya, karena kan yang kita tuju itu sebenarnya bukan hukumannya, tapi dampak jerahnya. Mungkin si A hanya dengan kita mengangkat tongkat saja dia sudah ketakutan luar biasa. Demikian. Maka cukup kita pukul dikit. Karena kita angkat tongkat saja dia sudah ketakutan. Si B mungkin perlu kita pukul lebih kuat. Karena ketika kita angkat tongkat kita, dia biasa-biasa saja responnya. Ya, mungkin dia di rumah sudah biasa juga dipukul maknya mungkin. Ya, maka boleh kita pukul lebih keras ketimbang si A. Demikian. Mungkin si A hanya kita pukul sedikit saja sudah menangis misalnya. Si B kita pukul kuat, dia santai saja. Mungkin dipukul 3-4 kali dia juga masih santai. Demikian. Seolah-olah dia tidak menyesal atas apa yang dia telah lakukan. Nah, tentu ikhwah, kita sebagai
orang sebagai pendidik, ketika kita memberikan hukuman dan itu bukan merupakan alternatif pertama, enggak. Ikhwah. Ya, karena pada dasarnya hukuman itu merupakan alternatif terakhir. Pendidikan, mendidik anak itu juga termasuk dalam kategori dakwah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan standar dakwah, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Ajaklah ya ke jalan Allah dengan cara mau'izul hasanah, bil hikmah, dengan hikmah, dan dengan peringatan yang baik, dengan lemah lembut. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan silakan diskusi dengan cara yang baik. Itu merupakan standar dakwah. Pendidikan juga sebuah dakwah. Ya, tidak semata-merta kita langsung menghukum, enggak, tapi diajak, dipanggil, dibujuk dengan lemah lembut. Demikian ikhwah. Begitulah dasar daripada tarbiyah Islamiyah. Makanya ikhwah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang salat, muru auladakum bis salati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian salat di saat mereka berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin. Dan pukul dia kalau dia sudah berusia 10 tahun. 10 tahun tidak salat juga, maka boleh dipukul. Bayangkan dari usia 7, 8, 9, 3 tahun tuh. 7, 8, 9. Ini dalam fase mengajak, membujuk, mengajak, membujuk. Tidak ada di situ pukulan. Tidak ada di sana pukulan. 3 tahun tidak pakai pukul. Demikian ikhwah. Baru setelah dia masuk ke usia 10 tahun masih juga tidak sholat, baru boleh digunakan dengan pukulan. Pukulan ini pun ikhwah bukan pukulan yang sampai membuat retak pinggang ataupun kaki, retak kepala. Tentu tidak, hanya sebagai hukuman fisik untuk memberikan dia sebagai dampak jerah. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kalau ada seorang anak sudah 3 tahun, ya 3 tahun disuruh, terus setiap hari 5 kali disuruh-suruh, sampai 3 tahun enggak juga, maka memang sudah sangat pantas untuk mendapat hukuman fisik. Tapi umumnya anak insya Allah nggak seperti itu ikhwah. Kalau 7 tahun, dari mulai 7 tahun si ibu atau si ayah terus dengan apa? Dengan nyinyir itu artinya terus mengajak, ayo sholat. Setiap hari sampai 5 kali disuruh terus dilihat. Nak, kamu sudah sholat nak, sudah masuk waktu. Silakan. Yang laki-laki suruh ke masjid, demikian. Tengok lagi, kamu sudah sholat nak? Belum mak, sholat. Demikian. Tengok lagi, demikian ikhwah. Jadi bukan sekali, nah silakan sholat sudah masuk zuhur. Habis itu kita nggak mau tahu apakah sudah sholat dia atau tidak. Enggak begitu tentunya. Tetap kita perhatikan. Yang seperti ini kalau 3 tahun kita lakukan ikhwah, insya Allah di saat mereka sudah berusia 10 tahun nggak perlu lagi disuruh-suruh. Tapi juga seperti itu, sudah seperti itu, tetap di usia 10 tahun masih juga seperti itu. Ya, masih juga susah untuk sholat, boleh dipukul. Memang berarti ini anak bebal luar biasa ikhwah. Nggak tahu ikut siapa. Ikut maknya dulu atau bapaknya dulu, Allahu a'lam bissawab. Begitulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi itulah dia. Ya. Makanya dasarnya itu bukan hukuman, tapi ajakan, bujukan. Di antara cara bujukan apa ikhwah? Beri hadiah. Ya, beri hadiah. Jadi seorang pengajar yang sukses, dia tidak langsung memberikan hukuman fisik kepada murid-muridnya. Ya, tidak. Wa biqadri ma taqtadi darurah. Ya, dia memberikan hukuman fisik untuk darurat. Ya, karena enggak ada cara lain, gitu. Fa huwa daiman yuqaddimul mukafat ala al-uqubat. Seorang guru yang sukses selalu lebih mendahulukan reward, memberikan hadiah, memberikan pujian terhadap si anak ketimbang hukuman. Demikian ikhwah. Ya. Jadi kalau seorang guru memberikan hadiah, memberikan pujian, masya Allah, anak itu merasa dekat dengan gurunya. Ketimbang dia begitu masuk kelas menampilkan wajah sangar sehingga si anak itu tertib, bukan karena dari jiwanya yang terdalam, tapi dikarenakan ketertakutan yang dalam. Ikhwah, tidak seperti ini metode pengajaran Islam. Jadi kita datang itu karena anak-anak tertib, diam, karena takut yang luar biasa, seolah-olah yang baru masuk itu seorang raksasa
butuh hijau yang siap menggigit mereka, yang siap memukul mereka kalau mereka berani bergerak sedikit. Nggak begitu, ikhwah. Itu bukan pendidikan Islam. Makanya kan kita lihat metode pendidikan seperti itu kan nggak membentuk anak menjadi anak yang baik, enggak. Tapi malah membentuk anak menjadi anak yang kasar, penakut, ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bahkan ada yang jika dia dididik seperti itu, dia pun akhirnya cenderung mendidik seperti itu juga kepada orang lain ketika dia sudah menjadi seorang pendidik. Oleh karena itu seorang guru itu lebih banyak memberikan hadiah, membujuk, sehingga anak itu masya Allah dia belajar itu memang dari keinginan dia. Li'annaha tashji'ut talib 'ala at-ta'limi wa talabil mazid min at-tarbiyati wa ta'lim. Karena dengan memberi hadiah itu dapat memberikan motivasi kepada anak murid, kepada anak-anak, yaitu agar mereka menjadi semangat dalam belajar. Demikian ikhwah. Seorang anak kalau sudah semangat belajar, maka pelajaran itu akan mudah diserap. Makanya gak usah anak-anak lah, kita aja dulu. Mungkin kita masing-masing pernah belajar di sekolah. Coba perhatikan pelajaran yang kita suka, ya. Pelajaran yang kita suka itu pasti sangat mudah kita fahami. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sesulit apapun, ya, sesulit apapun. Ketika seorang tidak suka dengan pelajaran tersebut, semudah apapun tuh pelajaran tetap sulit. Adapun pelajaran yang sulit, sesulit apapun, kalau dicintai oleh sang murid, disenangi oleh sang murid, pasti dia bisa, insya Allah dia mudah memahaminya. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi dengan memberikan hadiah, si murid pun tidak ingin terlewat dari pelajaran itu, tidak ingin. Ya. Dia merasa rugi kalau pelajaran ini terlewat dari dirinya. Ya, kenapa? Si guru terbiasa memberikan motivasi, ya, motivasi, beri hadiah pada yang berprestasi. Wa bi'aksil 'uqubat fa innaha tatruku atharan sayyi'an fi nafsi at-talib. Kebalikannya, adapun hanya mengandalkan hukuman fisik itu akan meninggalkan goresan yang buruk, bekas yang buruk di jiwa seorang murid. Mimma yahulu bainahu wa bainal fahmi wal ilm, yang hal itu dapat menghalangi dia untuk bisa memahami pelajarannya. Wa yaqtul fi nafsihi ruhal al-muthabarati wa taqaddumi, bahkan bisa membunuh, ya, bahkan bisa membunuh ataupun menghilangkan semangat untuk maju, semangat untuk berprestasi, hilang, ya. Semangat berkompetisi, semangat untuk mendapatkan lebih. Demikian ikhwah. Makanya kalau murid-murid yang biasa kurang berprestasi, itu umumnya murid-murid yang memang tidak biasa berkompetisi. Dia lihat kawannya pintar, ya sudahlah, baguslah dia pintar. Dilihatnya temannya juara 1, dapat hadiah ini dan itu, biarlah. Demikian. Dilihatnya temannya bisa paham ini dan paham itu, bisa pelajaran ini dan bisa pelajaran itu, dia pun udah biarkan aja. Demikian. Tidak ada jiwa yang membuat jiwa yang ingin maju, ingin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh temannya, tidak ada. Kemudian wa katsiran minat tullabi yatrukuna al-madrasati min ajli ma yarawnahu min ba'dil muallimin min anwa'il quwwati wadh-dhulm. Bahkan banyak murid-murid, ya, tidak mau sekolah. Banyak para siswa enggan untuk sekolah, tidak mau masuk sekolah dikarenakan apa yang mereka lihat dari sikap sang guru, sikap keras dan zalim. Takut si anak, trauma. Jadi setiap kali dia, jangankan melihat guru, setiap kali dia melihat madrasah dia, setiap kali dia dihadapkan dengan sekolah dia, mulai ada trauma. Demikian ikhwah, ya, trauma.
dengan sekolahnya. Kenapa? Di sana ada seorang guru yang kasar. Di sana ada seorang guru yang siap untuk menerkam. Di sana ada seorang guru yang siap untuk menghukum. Sehingga dia tidak ingin masuk ke sekolah itu. Bukan dikarenakan sekolahnya kurang baik, bukan dikarenakan sekolahnya tidak ada fasilitas, enggak, tapi gara-gara seorang guru atau beberapa guru yang membuat dia trauma untuk datang ke sekolah. Umumnya ini anak-anak usia SD dan SMP. Demikian ikhwah. Ya, takut dia dan gurunya. Ya, dia takut sekali dengan gurunya, trauma untuk datang ke sekolah sehingga dia dibujuk bagaimanapun dia tidak mau datang ke sekolah. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Anak yang seperti ini kalau kita tetap paksa untuk datang ke sekolah, dia tidak akan bisa menyerap pelajaran karena rasa takut yang berkecamuk, rasa takut yang mencekam dalam hatinya setiap kali dia menginjakkan kakinya ke pekarangan sekolah. Demikian ikhwah. Makanya ikhwah, kalau ada sekolah-sekolah yang ingin memberikan rasa nyaman, ya, ketika anak-anaknya datang, misalnya TK misalnya, ya, atau SD misalnya, ketika anak-anaknya datang disambut oleh guru, kadang-kadang diberi pelukan, ya, diberi kehangatan, masya Allah, ditanya apa kabar nak sayang. Demikian ikhwah. Si murid ini ketika dia pulang dari sekolah, dia kepingin cepat-cepat untuk balik ke sekolah. Kenapa? Dia merasakan kehangatan di sekolah tersebut. Demikian ikhwah. Dia rasakan itu. Tapi coba sekolah itu, sekolah disiplin. Saking disiplinnya, semua terlihat bagaikan robot. Ya, demikian ikhwah. Salah dikit, hukum. Salah sedikit, hukum. Demikian ikhwah. Anak-anak bukan latihan militer. Ya, bukan. Mereka sedang tumbuh, generasi yang sedang tumbuh, ya. Kita jaga jiwa mereka supaya mereka semangat perkembangan sel-sel otak mereka. Jangan ditumpulkan dengan berbagai macam hukuman-hukuman fisik. Baik. Wa katsirun minat tullabi yatrukuna al-madrasati min ajli ma yarawnahu min ba'dil muallimin min anwa'il quwwati wadh-dhulm. Banyak anak-anak yang enggak mau lagi sekolah itu gara-gara dia lihat bagaimana sikap para guru yang keras dan zalim. Walaqad i'tada tullabu ayyana'atu al-muallim al-qasi bidh-dhalim. Bahkan tidak sedikit anak-anak siswa-siswa melihat ada guru yang zalim, ada guru yang suka menghukum, ada guru yang dikit-dikit memukul. Bukan tidak sedikit para murid mengatakan itu guru zalim, si zalim datang. Demikian ikhwah. Ya, si zalim datang. Demikian ikhwah. Saya masih ingat lagi waktu dahulu SMP ada seorang guru perempuan. Itu masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Pokoknya kalau dia sudah masuk kelas pasti diam. Tak ada satupun orang siswa yang berani bicara. Ada bicara langsung dia datang ditampar. Masya Allah. Tanpa tanya-tanya. Begitu sehingga murid-murid takut. Tapi apakah murid-murid takut lantas menghormati dia? Lah, enggak. Dia diberi julukan, maaf, dengan julukan bajigur. Para pemirsa tahu apa arti bajigur? Bajingan guru. Itu dia. Jadi bukan berarti guru itu tambah mulia depan murid-murid ketika dia berhasil membuat murid terdiam dengan cara kekerasan seperti itu, tidak. Itu dulu, mungkin kalau sekarang itu guru sudah digugat oleh muridnya. Demikian ikhwah. Itulah dia. Ternyata bukan sebuah kemuliaan yang tumbuh dalam hati si murid. Ternyata bukan murid itu melihat dia seorang mulia, bukan. Tapi malah si murid menilai dia seorang guru yang zalim. Ya. Seorang guru penjahat. Ya. Murid-murid tidak bisa dekat dengan dia. Padahal kita sebagaimana telah kita pelajari bahwasanya hendaklah seorang guru dengan murid itu harus ada harus ada, kita itu bertindak sebagai teman. Jadi dia apa keluh kesah dia kita bisa tampung, kita bisa berikan solusi dalam setiap masalah dia. Tapi kalau kita bersikap keras, ya kita main pukul, maka mereka tidak akan suka dengan kita. Demikian ikhwah. Termasuk orang tua ikhwah, sama. Orang tua itu merupakan guru terdepan untuk anak-anak. Jadi kalau seorang tua itu
bersikap seperti ini, yang menakutkan anaknya, salah dikit anaknya ditampar, salah dikit anaknya dipukul, salah sedikit anaknya di rotan misalnya. Yang hal ini bukan membuat si anak menjadi memuliakan dia, tidak ikhwah. Takut, tapi dia menganggap seorang algojo yang sedang masuk rumah. Ketika si ayah yang bersikap seperti ini, ketika si ayah pulang dari kerjanya, assalamualaikum, si anak pun mulai trauma. Anak mulai takut, wah ini raksasa yang siap menggigit akan datang, sudah masuk rumah. Demikian. Mereka suka kalau sang ayah itu keluar rumah. Demikian. Daripada dia berada di rumah. Kenapa? Karena siap menampar, memukul, menerjang, menendang. Ini tentunya bukanlah cara dalam mendidik generasi. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi di sini ikhwah, ya sama, guru dengan orang tua sama. Tidak boleh bersikap keras, kasar, ya, dalam memberikan atau suka menghukum seorang anak. Anak akan menjadi bebal ikhwah. Makanya kita lihat anak yang sering dipukul oleh orang tuanya, selalu diberikan hukuman fisik. Ini anak lebih bandel dibandingkan anak-anak yang lain. Karena dia sudah terbiasa dipukul oleh orang tuanya di rumah. Di sekolah juga akhirnya dipukul juga oleh gurunya. Makanya kita lihat anak yang sering mendapat hukuman pukul, asik dia ke dia aja. Coba perhatikan. Coba para pemirsa yang mungkin yang sudah usia 40, 30, coba diputar kembali sejarahnya waktu sekolah dulu. Orang-orang murid-murid yang didapat hukuman, coba ingat-ingat siapa? Itu biasanya itu aja kenanya. Dia saja yang kena hukuman. Demikian. Ya, asih dia ke dia yang kena hukuman. Kenapa ikhwah? Karena sudahlah di rumah pendidikan tak bagus, di sekolah juga akhirnya dia melampiaskan kebandelannya itu di sekolah, kenakalan itu di sekolah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wali nabda'u bil mukafati wa anwa'iha qabla al-uqubati li anna al-asl. Oleh karena itu, ya, kita lebih mendahulukan, lebih mendahulukan memberi reward, memberi hadiah, memberi penghargaan ketimbang kita memberikan hukuman. Ya. Ketimbang kita memberikan hukuman. Wahia, itulah merupakan asal daripada dalam mendidik, dasar daripada mendidik. Sama seperti yang kita katakan tadi, yaitu seperti orang yang berdakwah, sama seperti itu ikhwah. Ya. Wahia al-muqaddimatu daiman, dan itu merupakan hal yang paling pertama dan utama ketika kita berhadapan dengan para murid, siapapun muridnya. Apakah murid itu merupakan anak kita sendiri, anak kandung kita, ataukah murid itu merupakan murid-murid kita di sekolah. Apa contohnya ikhwah? Yang pertama ats-tsana'ul jamil, memberikan pujian yang baik terhadap si anak. Alal muallimin najihi ayyuthniya 'ala talibi idza ra'a minhum ayyubadiratin hasanatin fi sulukihi. Seorang muallim, seorang guru yang sukses, hendaklah dia memberikan pujian kepada seorang murid di saat dia melihat si murid itu memiliki akhlak yang baik. Misalnya ini, seorang murid lagi jalan nih di teras sekolah, dia lihat ada kertas misalnya, kertas yang tercecer di teras sekolah. Kita lihat si murid ini memungut kertas tersebut dan meletakkannya di tong sampah. Sementara banyak murid yang sudah lewat hilir mudik tidak peduli dengan kertas yang tercecer itu. Tapi dia Masya Allah, dia ambil kertas tersebut dan diletakkan di tong sampah. Kita melihat di depan mata kepala kita. Maka murid seperti ini harus dipuji. Kalau bisa kita puji di depan sekolah, di depan kelasnya. Kita ceritakan ya bagaimana kita melihat seorang murid ya melakukan seperti ini, tindakannya terpuji seperti ini. Kemudian kalian tahu siapa dia? Dia adalah fulan. Insyaallah ikhwah. Ya. Supaya tahu yang lain bahwasanya itu merupakan sebuah perbuatan yang terpuji. Mungkin mereka lihat itu kertas tercecer di teras sekolah misalnya, tercecer di dalam kelas misalnya. Ya, tercecer di dalam kelas.
Namun nggak semua murid dia punya rasa empati, ya, punya insting untuk mengambil kertas dan meletakkannya di tong sampah. Nggak semua murid, ikhwah. Tapi dengan cara seperti itu kita memuji si murid yang istimewa ini yang telah mengutip kertas dan meletakkan tong sampah. Kita puji dia agar murid yang lain tahu bahwasanya itulah sikap yang baik. Demikian ikhwah, itulah sikap yang terbaik. Mungkin selama kertas tersebut tergeletak di lantai sekolah, mungkin belasan murid sudah melihatnya, tapi insting mereka ataupun keinginan mereka untuk mengutipnya tidak ada. Sekedar tahu ada kertas yang tercecer ataupun tergeletak di lantai. Demikian. Dengan cara seperti itu kita telah mengajarkan kepada murid kita bahwasanya ini adalah satu tindakan terpuji. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Sederhana sebenarnya, tapi hal itu sangat dalam bagi murid-murid. Apalagi kalau kita beri si murid tadi itu berupa reward, berupa hadiah. Karena dia telah menunjukkan sikap yang baiknya, maka di sini Bapak akan memberi dia hadiah. Berupa apa misalnya? Ya mungkin berupa permen, coklat misalnya, ya. Sesuai dengan ya kondisi si murid lah. Kalau dia SD mungkin kita berikan coklat, demikian. Enggak mahal, sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda sebagai hadiah bagi dia yang telah bersikap baik. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ini suatu adab yang perlu kita tanamkan. Au fi ijtihadi, atau dikarenakan kesungguhan dia. Ya. Seorang murid yang ikhwah, ada murid-murid itu dia itu nggak pintar tapi dia sungguh, ikhwah. Ya. Dia nggak pintar tapi dia sungguh. Ya kita kalau sebagai guru di kelas kita, insya Allah kita bisa tahu mana mereka yang sungguh-sungguh tapi toh hasilnya biasa-biasa saja, mana yang murid nggak sungguh-sungguh tapi karena dia pintar hasilnya luar biasa, begitu kan? Ya. Maka kita hargai, kita hormati kesungguhannya itu. Yang namanya murid itu kan ikhwah, ya yang namanya manusia kan diperintahkan berusaha, bukan masalah hasil. Hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beri dia penghargaan atas kesungguhan dia. Ya, atas kesungguhan dia, ikhwah. Atau mungkin kita tugaskan anak-anak kita untuk membuat sebuah prakarya, misalnya prakarya atau kerajinan misalnya, ya. Kerajinan tangan. Mungkin yang lain hanya beli-beli misalnya, yang penting bagus ya kita terima. Tapi kita lihat anak ini nampak, ini hasil tangan dia. Walaupun hasilnya tidak bagus. Tapi kita melihat dari karya dia ini sepertinya dia memang hasil karya dia sendiri. Kemudian dia berupaya untuk mewujudkan karya dia. Maka kita beri reward. Kita beri dia penghargaan atas kesungguhan dia itu dalam membuat karyanya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Kesungguhannya itu perlu untuk dihargai. Demikian juga kita sebagai orang tua, kita harus menghargai kesungguhan anak-anak kita. Mungkin si kakak tidak sepintar adik, tapi kita lihat si kakaknya sungguh-sungguh dalam belajar, tapi qadarullah hasilnya beda dengan si adik. Jadi bagaimana? Ya kita hargai dia akan kesungguhan dia. Demikian ikhwah. Karena yang namanya kesanggupan dalam menyerap itu ya tabiat, ya ada yang tabiat, memang itu kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Demikian, hargai dia atas kesungguhannya. Sekali lagi ikhwah, kesungguhan itu sangat penting untuk dihargai. Karena orang-orang sukses itu bukan semuanya orang pintar, tapi mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Itu orang sukses. Sukses dunia dan akhirat semua itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh. Bukankah Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang-orang yang berusaha di jalan kami, mencari jalan kami, istiqomah di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan beri dia petunjuk akan jalan kami. Walladzina jahadu fina, berusaha ikhwah. Kesungguhan itu Allah Subhanahu wa taala menilai atas kesungguhan kita. Ya, menilai atas kesungguhan kita. Demikian ikhwah. Ya.
Sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sesungguhnya surga itu didapati manusia bukan dikarenakan hasil dari amalan dia, bukan. Tapi dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang pada dia, Allah beri dia surga. Jadi bukan dikarenakan hasil daripada merupakan balasan atau ganjaran atas amalan yang kita lakukan. Enggak level. Ya. Jika kita lakukan semua syariat Islam ini, maka belum pantas kita mendapatkan surga. Tapi bagaimana ikhwah? Allah melihat kesungguhan. Ya. Allah melihat kesungguhan seseorang dalam berbakti kepada orang tuanya. Ya. Dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu mana yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak sungguh-sungguh. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini seorang guru harus memberikanlah motivasi kepada anak-anak muridnya. Fayaqul talib alladhi ahsanal jawab, dia berkata kepada murid yang telah memberikan jawaban yang baik dengan ahsanta, kamu bagus, barakallahu fiik, semoga Allah memberimu berkah, semoga Allah memberkahimu, au ni'matul bi fulan, sungguh dia adalah seorang murid yang tauladan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Famisli hadhihi al-kalimatul latifatu tushajji'u talib wa yuqawwi ruhahu al-ma'nawiyatu. Kalimat-kalimat seperti ini, yang lembut seperti ini akan memberikan motivasi bagi si murid, menguatkan jiwanya. Wa tatruku fi nafsi ahsanal athar, dan itu akan meninggalkan pengaruh baik positif dalam jiwanya. Mimma yaj'aluhu yuhibbu mu'allimahu wa madrasatahu. Hal itu akan membuat dia mencintai guru dan sekolahnya. Demikian ikhwah. Jadi bagi dia sekolah itu tempat yang sangat menyenangkan, tempat belajar yang menyenangkan, bertemu dengan orang-orang yang dia sayangi, guru-guru yang sangat sayang dengan dia. Dia rasakan kehangatan kasih sayang sang guru. Demikian. Jadi setiap kali dia pulang, kepingin balik. Setiap kali dia pulang, kepingin balik. Bukan seperti anak-anak yang trauma dengan sekolahnya. Setiap kali dia mau sekolah, ada aja alasannya supaya nggak sekolah. Demikian. Kenapa? Dia nggak suka sekolah, nggak suka dengan guru-gurunya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa yatafattahu dhihnuhu litadris, sehingga akalnya, kecerdasannya terbuka untuk belajar. Wa yakunu fi nafsil waqti musyajji'an lirfaqaihi ayyaqtadu bihi. Pada waktu yang sama dia juga sedang memberikan motivasi, semangat kepada teman-temannya ya untuk meniru dia. Yaqtadu bihi ayyaqtadu bihi fi adabihi wa sulukihi wa ijtihadihi, ya. Sehingga kawan-kawannya itu pun akan mengikuti dia dalam meniru dia dalam adab, moral, kesungguhan. Liyanalu tsana wa tasji'a min muallimihim. Sehingga mereka juga ingin mendapatkan motivasi, ingin mendapatkan pujian ya dari gurunya. Falidzalika khairul lahum min uqubatil maddiyati allati yata'arraduna laha. Yang demikian itu jauh lebih baik ketimbang hukuman fisik yang diberikan, yang ditimpakan ya, yang dihukumkan kepada sang murid. Demikian ikhwah rahimanallah. Ya, itu contoh yang pertama yaitu ats-tsana'uz jamil, yaitu pujian yang baik untuk si murid. Oke ikhwah rahimanallah wa iyyakum, insyaallah kita akan bahas kelanjutannya ya, bentuk-bentuk motivasi ataupun bentuk-bentuk reward yang diberikan seorang guru kepada murid-muridnya. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Demikian. Baik, lebih kurang mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.